Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dalam praktek hukum pidana, salah satu peristiwa pidana yang tidak terlalu susah pembuktiannya adalah pemalsuan surat. Karena begitu ada asli, langsung ketahuan apakah yang dipalsukan itu sesuai dengan asli. Akan tetapi dalam kasus ijazah Jokowi sudah hampir setahun tidak ada ujungnya entah kemana. Adalah kasus ijazah pertama di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, yang paling heboh, penuh dengan sindir menyindir secara politik maupun secara hukum. Kemana akhirnya kasus ini? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi, mudah tapi rumit. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Sekilas terlihat sederhana, ijazah ada. Kampus mengakui, negara menerima. Namun, mengapa polemik ini terus berulang dan tak pernah benar-benar selesai? Secara administratif persoalan ini tampak mudah. Universitas Gadjah Mada menyatakan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Dokumen akademik diakui dan secara hukum syarat pencalonan presiden telah terpenuhi. Seharusnya polemik berhenti sampai di situ. Namun persoalan menjadi rumit ketika masuk ke ruang publik dan media sosial. Keraguan, narasi tandingan, hingga tudingan pemalsuan terus diproduksi. Bukan hanya soal ijazah, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kasus ijazah Jokowi adalah contoh bagaimana sesuatu yang tampak mudah menjadi rumit ketika bercampur dengan politik, persepsi, dan ketidakpercayaan publik. Bukan semata soal selembar ijazah, melainkan soal bagaimana bangsa ini memaknai kebenaran dan kepercayaan. Berbeda dengan kasus ijazah, berbeda dengan penampilan Hotman. Setiap waktu orang bertanya, kenapa Hotman lebih muda? Kenapa tidak ada lagi muka yang muka tuanya udah hilang? Kamu tahu rahasianya? Ya inilah dia, kopi luwak hitam premium. 5 kali sehari tanpa gula, itulah yang Hotman minum setiap hari. Sehingga secara KTP umurnya udah parah, tapi secara penampilan umur 30 berkat kopi luwak hitam premium. Para pengacara muda, para anak muda mau seperti Hotman, ikuti gaya Hotman. Jam 3 subuh sudah minum kopi luwak hitam premium. Oke, kita mulai. Halo Bung Denny, pengacara dari Roy Suryo. Halo? Melalui Zoom. Selamat malam Bang Hotman, apa kabar? Selamat malam. Untuk mempersingkat, boleh nggak diuraikan kenapa tetap tim kalian, Roy Suryo, mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Apa bukti utama? Yang pasti sejauh ini kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi bukan 1 tahun sebenarnya persoalan ini, tapi kalau kita lihat rekam jejak di internet, maka persoalan tentang dugaan ijazah palsu atau ijazah Pak Jokowi bermasalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, bahkan ada yang mengatakan 2013. Ya. Itu artinya minimal 11 atau 12 tahun. Ya. Dan selama lebih dari 1 dekade itu, tidak pernah satu kali pun kita melihat Pak Jokowi berkenan menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik. Ya. Itu saja sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ada persoalan dengan ijazahnya.
pada awal ditetapkan sebagai tersangka, apakah tim kuasa hukum menanyakan kepada penyidik mana aslinya dan apa jawaban penyidik? Kalau kita lihat, kita berkali-kali menanyakan itu, dan yang ditunjukkan pada saat gelar konferensi pers misalnya adalah scan foto di belakang konferensi pers ya, tapi tidak pernah ditunjukkan fisik aslinya. Itu yang kemudian menyebabkan kita terus bertanya-tanya di mana letak keasliannya. Kalau dikatakan ini adalah informasi pribadi yang dilindungi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Syarat ijazah pendidikan itu adalah salah satu syarat untuk mencalonkan presiden, dan karenanya adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana ijazah itu tingkat keasliannya. Jadi kalau kemudian Undang-Undang KIP dijadikan dasar, kemudian juga berbagai alasan-alasan prosedural lainnya, termasuk kemudian sudah ada 7 gugatan perdata ya, ada 2 yang sudah dipidanakan, sekarang ada persoalan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Alangkah panjang dan melelahkannya kita hanya untuk mengetahui keaslian ijazah Pak Jokowi, dan beliau tetap kekeh tidak mau menunjukkan dengan berbagai alasan prosedural hukum yang tidak perlu menurut saya. Menurut tim kuasa hukum Roy Suryo, apa elemen unsur utama sehingga kalian yakin bahwa itu palsu? Unsur-unsur palsunya di mana? Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Bang Resmond Sianipar itu kan jelas ya. Yang dilakukan adalah penelitian-penelitian yang secara akademik itu berdasar apa yang dikatakan ijazah Jokowi yang disampaikan ke hadapan publik. Tentu saja kemudian karena belum pernah melihat aslinya yang kemudian dites oleh teman-teman ya, yang muncul di hadapan kita. Kalau kemudian itu dikatakan tidak asli ya, maka kita ingin ditunjukkan aslinya yang mana, sehingga bisa kemudian bersama-sama kemudian membuktikan tingkat yang lebih asli, yang lebih tidak dokumen palsu itu seperti apa. Kalau sekarang kan tidak adil ini. Yang satu tidak mau menunjukkan, yang lain kemudian dituduh memalsukan gitu kan. Temuan tim kuasa hukum sementara apanya yang tidak cocok, di mana palsunya, sehingga terus berjuang kalian, boleh nggak? Ya lagi-lagi kita kesulitan Bang Hotman, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik, sehingga kemudian kalau kita mengatakan dokumen yang sekarang muncul itu adalah dokumen yang diragukan keasliannya, tentu absah saja. Kalau kemudian kita sekarang meminta, kita mengatakan ini dugaan palsu dan lain-lain, kemudian kita dikatakan melakukan penyamaran nama baik, soalnya adalah bagaimana kita bisa beradu argumentasi dengan fair kalau kemudian dokumen aslinya sejauh ini tidak mau ditunjukkan oleh Pak Presiden dan kemudian kita ditersangkakan. Kalau foto di ijazah yang Anda lihat itu, Anda ragu nggak mengenai keaslian foto itu fotonya Pak Jokowi? Bung Hotman yang saya hormati, kalau keterangan daripada pemberi kuasa kepada kami, prinsipal, dengan keahlian yang mereka miliki, tentu saja mereka melihat bahwa dokumen yang selama ini ditunjukkan kepada publik itu adalah dokumen yang tidak layak dikatakan asli sebagai foto Pak Jokowi. Dan itu yang berkali-kali disampaikan. Kalau saya sebagai kuasa hukum tentu harus meyakini apa yang disampaikan oleh prinsipal itu. Sedangkan bagaimana kemudian letak keasliannya ya harus sama-sama diuji. Persoalannya adalah sekali lagi sejauh ini kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat dokumen asli itu oleh yang bersangkutan. Oke, kita sudah berusaha mengundang tim kuasa hukumnya Pak Jokowi itu Jakob CS, tapi sudah bilang iya, tapi tiba-tiba berhalangan. Ketemu lagi di Hot Room.